warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribda Adila, NIM 2030209057. Tempat tanggal lahir Indralaya, 22 Februari 2003. Alamat Perumahan Serumpun Indah, Blok F2, nomor 26, Indralaya. Asal sekolah SMA Negeri 1 Indralaya. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Fisika, dari kelas Fisika Ganjil. Pandangan tentang peran bahasa Indonesia. Bahasa merupakan budaya dari masyarakat yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Bahasa dan bangsa sendiri memiliki keterkaitan yang erat, karena bahasa yang baik mencerminkan bangsa yang baik pula. Apabila masyarakat mengacukan bahasa negaranya sendiri, bukan tidak mungkin bahasa tersebut akan musnah atau paling tidak sulit untuk berkembang. Bahasa Indonesia memiliki banyak peran yang penting baik dalam bidang teknologi maupun dalam bidang ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia sendiri zaman sekarang telah memiliki banyak peminat, baik warga negara asing ataupun warga negara Indonesia itu sendiri. Bahkan, bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa pokok yang wajib dipelajari di negara lain. Bahasa Indonesia adalah varian bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia dari cabang bahasa-bahasa Sunda, yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara, kemungkinan sejak abad-abad awal pengenalan modern. Umumnya, orang menyukai bahasa Indonesia karena keunikan, baik dalam keunikan tulisan maupun keunikan dalam pelafalannya. Selain orang Indonesia yang dapat berbicara bahasa Indonesia dengan lancar dan dengan pelafalan yang jelas, tapi banyak warga negara Indonesia yang dapat berbicara bahasa asing dengan lancar dan pelafalan yang jelas, bahkan bisa dibilang serupa. Peran bahasa Indonesia sendiri dalam bidang teknologi dan bidang ilmu pengetahuan adalah sebagai sarana pendukung perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang mana membuat perkembangan teknologi di Indonesia berkembang pesat. Bahasa Indonesia sendiri digunakan sebagai bahasa media massa yang dapat menunjang perkembangan iptek. Seluruh media massa, baik media massa elektronik maupun media massa cetak, menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia sendiri sebenarnya cukup tertinggal jauh oleh negara lain seperti Eropa dan Amerika. Jadi, peran bahasa Indonesia sangatlah penting dalam bidang perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, karena tanpa adanya bahasa Indonesia, teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia tidak akan berkembang. Hal itu mengenai perannya sendiri sebagai pendukung perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain itu, peran bahasa Indonesia yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengekspresiasikan diri, sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi yang dimiliki oleh bahasa baku, yaitu 1. Fungsi pemersatu. Bahasa Indonesia mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. 2. Fungsi pemberi kekhasan.
Bahasa baku membedakan bahasa itu dengan bahasa yang lain. 3. Fungsi penambahan kewibawaan. Bagi orang yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. 4. Fungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa baku merupakan norma dan kaidah yang menjadi tolak ukur yang disepakati bersama untuk menilai ketepatan penggunaan bahasa atau ragam bahasa. Dampak bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Dampak negatifnya yaitu 1. Anak-anak mulai mengentengkan atau menggampangkan untuk belajar bahasa Indonesia. 2. Rakyat Indonesia semakin lama-kelamaan akan lupa kalau bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. 3. Anak-anak mulai menganggap rendah bacaan Indonesia. 4. Lama-kelamaan rakyat Indonesia akan sulit mengutarakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 5. Mampu melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangga pada bahasa dan budaya sendiri. Dampak positif dari bahasa asing yaitu 1. Mampu meningkatkan pemerolehan bahasa anak. 2. Semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, maka akan semakin cepat pula proses transfer ilmu pengetahuan. 3. Menguntungkan dalam berbagai kegiatan seperti pergaulan internasional, bisnis, dan sekolah. 4. Anak dapat memperoleh 2 atau lebih bahasa dengan baik apabila terdapat pola sosial yang konsisten dalam komunikasi, seperti dengan siapa berbahasa, di mana berbahasa apa, atau kapan berbahasa apa. 5. Anak akan mulai tahap perkembangan bahasa yang relatif sama meskipun setiap anak dapat mencapai tahap-tahap tersebut pada usia yang berbeda. 6. Sangat baik untuk kondisi fisik dan kemampuan kerja otak. Upaya pelestarian bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu membentuk komunitas belajar bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Anak muda yang mempunyai kemampuan menguasai bahasa daerah tertentu bisa mengangkat orang-orang dengan kemampuan yang sama untuk berkolaborasi membentuk komunitas sebagai wadah belajar bahasa daerah, karena masih sangat jarang komunitas anak muda yang bergerak di bidang kebudayaan. Padahal komunitas berbasis budaya punya banyak peluang untuk menarik minat masyarakat dan terus berkembang. 2. Semangat untuk mau mempelajari bahasa daerah. Melestarikan bahasa daerah tidak akan ada artinya
jika hanya sekedar harapan. Perlu tindakan nyata untuk menguatkan tekad agar bahasa daerah tetap menjadi bahasa komunikasi yang unggul di tengah-tengah arus globalisasi. Cara utama yang bisa ditempuh adalah dengan langsung mempelajari sendiri bahasa daerah tersebut untuk menaruh semangat yang kuat untuk belajar bahasa daerah. Maka akan lebih mudah pula dalam tujuan melestarikannya. Karena mulai mengenal dan memahami bahasa daerah dari diri sendiri itu jauh lebih baik. 3. Membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa daerah. Jika kalian berminat dalam dunia kepenulisan, kamu bisa mengembangkan minat kamu dengan membuat tulisan-tulisan berbahasa daerah. Terlebih lagi, jika kamu bisa membuat tulisan berbahasa daerah yang menyangkut tema-tema kebudayaan lokal yang sama, tentu hal ini bisa jadi keseimbangan yang membuat bahasa daerah bisa populer kembali bersama dengan nilai-nilai kebudayaan yang terkandung di dalamnya. 4. Membuat video tutorial belajar berbahasa daerah. Zaman sekarang sudah zamannya teknologi. Banyak cara yang bisa ditempuh untuk mempromosikan bahasa daerah. Anak muda memiliki gaya hidup yang hampir tak bisa terlepas dari pengaruh teknologi. Kamu bisa membuat video-video kreatif untuk mengajarkan tutorial berbahasa daerah dan membagikannya di sosial media. Jadi, melestarikan bahasa daerah bukan lagi menjadi hal yang sulit, bahkan bisa lebih mudah dengan adanya perkembangan teknologi yang ada seperti saat ini. 5. Membiasakan diri berbahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Kita bisa berbahasa jika terbiasa dalam menuturkannya. Melestarikan bahasa daerah agar bisa dikenal luas oleh semua kalangan masyarakat memang merupakan tujuan yang baik. Namun, hal yang paling tepat adalah mulai membiasakannya dulu pada diri sendiri. Coba terapkan dan latih kemampuan berbahasa daerah dalam obrolan sehari-hari, pergaulan dengan teman, atau di lingkungan sekolah. Demikian penyampaian saya tentang pandangan tentang peran bahasa Indonesia, dampak bahasa asing terhadap bahasa Indonesia, serta upaya pelestarian bahasa daerah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.